Kita mulai lagi. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Atau yang ada yang mau menyumbangkan pengalamannya misalnya. Seperti kemarin itu siapa? Kemarin itu yang mahasiswa yang cerita bahwa dia sudah menemukan oksitosin yang campur feromon. Siapa? Ilham. Ada pertanyaan, silakan. Ya, sebelum memulai dengan subjek matter yang baru, sekali lagi saya mohon, karena pernah ada yang datang kepada saya, Pak, bukunya apa saja yang harus kita baca? Nah, waktu itu saya tidak siap untuk menunjukkan buku-buku itu. Tapi sekarang, di samping mungkin nanti kalau pulang ke rumah, cek di Google. Pakai bahasa Indonesia aja, kalau itu lebih baik. Atau di Wikipedia bahasa Indonesia, cari beberapa istilah yang kita bicarakan di sini. Oksitosin, tadi dopamin, endorfin, dan serotonin, misalnya itu yang kita bicarakan di sini. Termasuk nitrogen monoksida. Dalam bahasa Indonesia nitrogen monoksida, dalam bahasa Inggrisnya nitric oxide. Lalu cari buku-buku ini. Insya Allah mungkin pada angkatan yang sesudahnya saya sudah siapkan beberapa buku yang saya sebutkan di sini untuk berada di perpustakaan di sini. Karena saya sebentar lagi meninggal, nanti masih ada warisan saya di sini kan. Kan di antara tertinggal itu yang akan dikenang terus, kata Nabi, itu yang warotha mushafan, atau dia meninggalkan mushaf. Au bana masjidan, atau dia bangun masjid, au salaka tariqan, atau dia membikin jalan untuk kepentingan umum, au hafaro bi'ran, atau dia menggali sumur, au ajro naharon, atau dia mengalirkan sungai, atau dia menanam tanaman. Itu yang akan mengalir terus sepeninggal kita. Jadi nanti Anda beruntung, ini narsis saya mulai muncul. Anda beruntung bahwa yang mengajarkan pertama kali kepada Anda neuroscience adalah saya. Belum tentu ada penggantinya yang lebih baik ya. Tapi paling tidak ada peninggalannya di sini, yaitu buku-buku. Nah, di sini saya bawa buku Rewire Your Brain, bagaimana caranya kita membentuk otak kita, itu untuk kuliah kita yang akan datang. The Brain That Changes Itself. Ini otak yang mengubah dirinya sendiri. Bagaimana otak itu sebagai mesin mengubah dirinya sendiri. Tadi sistem endokrin sudah kita bicarakan. Mungkin sudah pikir gimana tes saya nanti. Tes saya ini pokoknya gampang. Ada yang praktek, ada yang teori. Tidak sulit karena kita mempelajari neuroscience tidak sama dengan fakultas kedokteran. Kita mempelajari neuroscience yang praktis, yang kita amalkan sehari-hari. Kan misalnya, apa dampaknya berbuat baik kepada orang lain? Wah, gampang itu. Dikarang juga bisa kali. Cuma karangannya ada yang benar, ada yang salah. Nah, sekarang saya ingin membahas sedikit buku-buku ini. Apa isinya? Ini buku John Gray. John Gray, judulnya Venus on Fire, Mars on Ice. Venus di tengah-tengah api, dan Mars ini untuk perempuan, Venus untuk laki-laki, dan Mars on Ice, Mars di atas salju. Venus di atas api, Mars di atas salju. Dalam buku Venus on Fire, Mars on Ice, Dr. John Gray memberikan nasihat kepada laki-laki dan perempuan cara terbaik untuk membangun hubungan di antara mereka. Untuk melengkapi bagaimana caranya kita memanfaatkan stres, kadar gula, lemak tubuh, dan perilaku, mengatur sebaik-baiknya, memanage. Kita jadi manajer dari pabrik-pabrik zat kimia kita. Bagaimana kita jadi manajer di zat kimia kita itu untuk kehidupan yang penuh romantisme, penuh kasih sayang, dan kehidupan yang lebih sehat, plus kehidupan yang lebih panjang. Kita ini hidup itu cuma satu kali, sayang kalau diperpendek dengan cepat. Kita harus memperpanjangnya. Dan Dr. Gray mengungkapkan perbedaan di antara berbagai jenis kelamin itu dalam caranya berhubungan satu sama lain. Dia ungkapkan bagaimana laki-laki itu mengungkapkan cintanya
Dan bagaimana perempuan juga mengungkapkan cintanya yang seringkali disalahpahami karena penduduk Venus tidak paham betul dengan kebiasaan penduduk Mars, dan penduduk Mars tidak hafal betul dengan kebiasaan penduduk Venus. Nah, tradisi dari kedua Venus dan Mars ini diungkapkan oleh John Gray di dalam buku ini, Venus on Fire, Mars on Ice. Dia sebutkan bahwa hormon stres dapat merusak kesehatan kita dan dapat mempersulit hubungan kita. Saya ingat itu tuh, pertama kali muncul Facebook, kita sering tulis relationship, hubungan complicated, kan gitu. Complicated, artinya tidak jelas apakah hubungannya udah oke atau tidak, complicated. Nah, itu yang menyelesaikan complicated dalam hubungan itu dijelaskan oleh John Gray dan Venus and Mars and Fire, Mars on Ice. Malah dia membicarakan tentang menopause, ditulisnya menopause kan, menopause dan menopause. Jadi men itu laki-laki, o terus pause, dipisahkan. Apa arti dari perbedaan dua kata itu? Bacalah buku itu ya. Itu yang pertama kita bicarakan. Terus tadi ini buku ini tulis oleh Loretta Graziano Browning. Dia juga tampil dengan wajahnya yang tersenyum kan. Melihatnya aja itu udah ini. Menurut saya manusia yang paling baik ialah melihatnya saja sudah mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupakan saya tokoh kesesatan ini. Jadi Anda harus kritis memandang pembicaraan saya ini yang tidak sehat itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kebaikan yang lebih tinggi setelah takwa kepada Allah selain idkhalus surur ila qalbil mu'min. Kau masukkan rasa bahagia pada hati orang yang beriman. Tidak ada kebajikan yang lebih tinggi, afdal min, tidak ada yang lebih utama daripada memasukkan rasa bahagia kepada orang lain. Itu setelah takwa kepada Allah. Masukkan, pada dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa ciri takwa kepada Allah itu ialah mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain. Dalam Al-Quran disebutkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa itu, kata Al-Quran, ialah, kebetulan Al-Quran itu dalam surat Al-Maidah kalau saya tidak salah. Dan Al-Maidah, terjemahan yang benar dari Al-Maidah boleh disebarkan, nanti saya disebut penista agama juga tidak apa-apa. Al-Maidah itu, bukan Al-Maidah ayat 51 ya. Saya baru hafal Al-Maidah ayat 51 sekarang setelah ramai itu. Oh, ada ayat Al-Maidah 51. Dalam Al-Maidah itu, Al-Maidah disebut Al-Maidah surat itu karena bercerita tentang hidangan dari langit. Jadi waktu itu murid-murid Nabi Isa puasa, dan mereka bermohon kepada Nabi Isa, tolong turunkan hidangan dari langit. Ma'idatan minas sama, tolong turunkan hidangan dari langit. Lalu turunlah hidangan dari langit itu, dan Nabi Isa berdoa, Tuhan, jadikanlah datangnya hari hidangan ini sebagai hari raya Aidan li awwalina wa akhirina, supaya jadi hari raya bagi orang yang di zaman permulaanku dan di zaman terakhirku. Kemudian Nabi Isa berdoa supaya hari turunnya makanan dari langit itu dijadikan hari raya bagi li awwalina, bagi zaman generasi kami ini dan generasi kemudian. Hari raya itu satu-satunya hari raya agama yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu hari turunnya makanan dari langit. Orang Kristen menyebutnya Paskah. Dan Paskah, jadi Al-Maidah itu terjemahan yang pasnya adalah hari raya Paskah. Diberi nama, satu surat diberi nama dengan hari raya itu, hari raya Paskah. Sekali lagi boleh disebarkan. Kalau saya disebut penista agama karena menyebutkan hari raya Paskah itu diperingati atau disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan Nabi Isa bermohon supaya itu dijadikan Idan. Id itu artinya hari raya.
Oke, saya bacakan ayat Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Sebelumnya perkataan murid-muridnya, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Mereka berkata, kami ingin agar kami bisa makan dan menenteramkan hati kami, dan kami tahu bahwa Engkau sudah membenarkan kami dan kami termasuk orang yang menyaksikannya. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Berkatalah Isa putra Maryam, ya Allah Tuhan kami, turunkan kepada kami maidah dari langit, supaya itu dijadikan hari raya, takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink, supaya dia menjadi hari raya bagi sebelum kami dan pada generasi terakhir kami, dan menjadi tanda kebesaran-Mu, dan berikanlah kepada kami rizki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi rizki. Untuk selanjutnya sudah bakal ketemu hal-hal yang aneh-aneh dari kuliah ini ya. Saya juga baru tahu bahwa ada surat yang turun tentang hari raya Paskah. Tapi kalau sekarang kita pasang di Ambon itu, di setiap jalan ada gubernurnya yang istrinya pakai jilbab, gubernurnya juga Habib itu di Ambon itu, dia pasang selamat hari raya Paskah. Lalu ada gambar Yesus, istri gubernurnya pakai ini, Habibnya juga pakai peci, dia mengucapkan selamat hari raya Paskah di sepanjang jalan. Malah lebih besar gambar tokoh-tokohnya daripada hari raya Paskahnya. Karena katanya menjelang pilkada. Jadi pasang semua hari raya Paskah. Saya bilang kalau itu ya hal yang sama dipasang di Jakarta, udah di demo. Mungkin nanti ada 4-14, sudah ada 2-12, ada 3-13, nanti ada 4-14, ada 5-15. Tapi di sana enggak, di Ambon damai-damai aja. Mungkin orang-orang Ambon kalau diteliti punya kelebihan oksitosin ketimbang orang Jakarta. Balik lagi, ini buku yang ditulis oleh ini nih, Loretta Graziano Browning. Saya tadi menjelaskan, melihat dia tersenyum aja udah senang kita. Coba kalau muncul itunya wajah kita juga bisa ini. Oke. Dia menulis buku, Loretta Graziano Browning ini menulis buku Habits of a Happy Brain. Dan di buku itu dia menjelaskan bahwa kebahagiaan bukan hanya semata-mata emosi, tapi kebahagiaan juga adalah produk sampingan dari reaksi kimia di dalam otak. Habits of a Happy Brain, buku ini memberikan cara-cara yang sederhana bagaimana Anda meningkatkan produksi otak untuk serotonin, dopamin, oksitosin, dan endorfin. Awal-awal mungkin saudara hafal dengan urutan DEOS itu. Dopamin, endorfin, oksitosin, serotonin. Tapi kalau diulang-ulang terus tidak berurutan juga saudara hafal. Mulai dari serotonin, bisa. Serotonin apa saja yang ingatnya, dopamin dan seterusnya. Kalau diulang terus-menerus akan terbangun di sini dalam otak saudara sekarang ini. Malah sekarang ini saya sedang membangun di otak saudara itu perkampungan neuron. Neuron kan jumlahnya tadi ada 100 miliar neuron. 100 miliar neuron itu berhubungan satu sama lain. Satu neuron berhubungan dengan 10.000 neuron lainnya. Jadi 100 miliar kalikan aja 10.000, pakai kalkulator aja. Itu ada sekitar 1 kuadriliun sambungan-sambungan, dan mereka membentuk perkampungan-perkampungan yang padat penduduknya. Satu di antara perkampungan yang sedang kita bangun bersama di otak saudara adalah perkampungan neuroscience. Jadi di situ ada kampung dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin ya, sedang dibangun. Nanti kalau kita ketemu lagi istilah itu, dia
ada arus listrik lagi yang berkilat-kilat menjelajahi koneksi-koneksi di situ. Nah, Habits of Happy Brain memberikan kepada kita penjelasan tentang bagaimana memproduksi serotonin, dopamin, oksitosin, dan endorfin tanpa menggunakan obat-obat kedokteran, without use of medication. Jadi tanpa medikasi. Dijelaskan dengan sangat sederhana, memberikan kepada kita bimbingan bagaimana terjadinya zat-zat kimia ini, juga bagaimana kita bisa membangun jalur-jalur zat kimia, sirkuit zat-zat kimia itu di dalam otak kita. Malah kata dia memberikan kepada kita program yang bisa kita jalankan dalam waktu 45 hari. Jadi dia kasih resep hari pertama apa, hari pertama apa, hari pertama apa. Saya heran juga kenapa tidak 40 hari. Karena di kalangan tasawuf, itu salah satu cara meningkatkan rohani kita, itu ada harus khalwat 40 hari terus-menerus. Dan menjalankan zikir-zikir tertentu sampai kita mempunyai pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Dahulu susah itu para tasawuf itu untuk sampai berjumpa Tuhan. Sekarang di Jakarta hanya dalam waktu 1 minggu bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya pernah diundang ke tempat pertemuan mereka. Waktu itu ada acara ulang tahun perkumpulan tasawuf itu yang katanya dalam 1 minggu udah bisa ketemu Tuhan. Jadi saya datang ke situ, dalam acara pembukaan saya harus meresmikan ini ulang tahun yang kesekian, lalu diluncurkan di ruangan itu burung, dibuka burung itu terbang dan jatuh lagi. Terang itu tembok lalu jatuh lagi. Saya bilang ini aliran saudara itu ya seperti burung itu. Sudah mengira sudah terbang ke langit, padahal dia jatuh lagi ke bumi. Karena nggak mungkin bisa ketemu Tuhan dalam 1 minggu. Dan Tuhan yang muncul juga macam-macam. Ada yang warnanya hijau, merah, kuning. Mungkin berdasarkan partainya dalam pemilu. Jadi itu ada usaha, dan itu harus 40 hari. Di sini juga ini 45 hari diajarkan kepada kita. 45 hari dengan disiplin, makannya jenis makan tertentu, terus apa yang harus kita lakukan, dan saudara bisa memperbaiki otak saudara without any medication, tanpa harus menggunakan obat-obat kedokteran. Nah, ini juga bagus untuk saudara beli ini, Molecules That Amaze Us. Itu yang saudara beli juga, molekul-molekul yang menakjubkan kita, ditulis oleh Paul May Simon Cotton. Dia juga seorang neuroscience, seorang ahli kimia. Ini penjelasan tentang isi buku ini. Dunia kita ini terdiri dari molekul-molekul. Sebagian dari molekul itu molekul buatan, sintetis. Sebagian lagi adalah produksi dari alam. Molekul yang menakjubkan kita, menyajikan kepada kita kisah-kisah di balik semua molekul yang terkenal atau tidak terkenal yang membentuk kehidupan modern kita. Contoh di antara molekul yang terkenal yang menyebabkan misalnya makanan itu jadi terasa pedas, itu ada molekul yang namanya capsaicin, itu yang ada pada cabai. Dia juga mengandung protein yang tinggi. Jadi orang yang makan sambal itu bisa menghasilkan paling tidak 3 hal. Memberikan kita semangat yang lebih tinggi, menimbulkan rasa makanan yang lebih lezat, menyehatkan tubuh. 4 kalau begitu. Keempat, bikin mencret. Itu karena capsaicin. Kemudian ada zat kimia yang terkenal untuk menghilangkan rasa sakit, itu disebut aspirin. Itu terkenal molekul aspirin. Dibahas juga di situ dalam buku ini. Saya sudah bilang kan, zat-zat kimia itu, molekul-molekul kimia itu rata-rata ujungnya in. Endorfin, dopamin, oksitosin, aspirin, capsaicin tadi untuk cabai itu capsaicin. Untuk kuliah kita Jalaluddin. Terus pigmen. Dia juga bercerita tentang pigmen yang bertanggung jawab untuk warna-warna dedaunan pada musim gugur. Kita biasanya dari molekul-molekul dedaunan dulu, kalau orang-orang kita dari molekul-molekul dedaunan kita buat warna-warna makanan kita. Kalau sekarang dibikin warna buatan yang merusak kesehatan kita. Dulu, misalnya bungkus kita dulu tidak plastik tapi dedaunan. Kan liwet malah pakai daun lebih enak. Coba liwet dibungkusnya sama plastik.
kecuali kalau berasnya beras plastik. Kemudian molekul yang terkenal dari nitrogen ialah nitroglycerin pakai in. Itu yang jadi bahan untuk membuat dinamit. Tapi lucunya nitroglycerin ini juga dulu yang menciptakan hadiah Nobel itu Sir Nobel kan, Pangeran Nobel itu yang menghadiahkan seluruh kekayaannya untuk hadiah Nobel. Itu semula dia menderita penyakit yang disembuhkannya dengan nitroglycerin. Sembuhkannya dengan nitroglycerin. Tidak sembuh sih, karena setelah itu meninggal juga. Tapi dia membantu meringankan penderitaan dia dengan nitroglycerin. Ternyata nitroglycerin itu dalam dosis tertentu melahirkan NO itu, nitrogen monoksida, mengucapkan nitrogen. Tapi dia ya meninggal juga. Tapi nitroglycerin itu ya penyebab bom. Itu TNT itu kan tritium nitroglycerin apalah T-nya itu. Yang saya ingatnya tahu sama tahu aja. Terus nitroglycerin anti malaria, dalam bahasa kimianya kinin, dalam bahasa kita kan kina, itu untuk mengobati malaria. Terus ada drug atau narkoba juga, biasanya ujungnya in juga, misalnya metamfetamin dan lain-lain. Nah, cerita tentang kisah-kisah molekul-molekul itu mungkin bisa jadi kuliah tersendiri, itu sangat menarik. Hampir seperti kita mempelajari kimia unsur. Ada zat kimia, molekul kimia yang ada di samping saya, dan bisa paling bagus pagi hari sebelum belajar untuk meningkatkan otak orang Jepang, minum kafein. Pakai kafein yang mengandung kafein. Tapi harus terbatas, jangan berlebihan. Berlebihan bisa bahaya, dan ya semua yang berlebihan juga bahaya. Sholat Anda kalau berlebihan sampai melengkung tubuh Anda, itu juga bisa berbahaya. Tidak boleh berlebihan. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Itu Jalaluddin Rumi, penyair Persia yang terkenal itu. Jalaluddin yang lain yang menyumbangkan kontribusi besar bagi kemanusiaan. Itu Jalaluddin itu, Rumi berkata, itu bebek itu katanya, dia hanya mengikuti perintah Tuhan dalam Al-Quran itu aja. Wakulu wasrobu. Makan dan minumlah kamu. Jadi banyak sekali antara manusia yang seperti bebek itu. Kerjanya itu mengais makanan dari dalam lumpur. Tidak peduli apakah itu lumpur atau air bersih, dia kais makanan. Yang penting dia melaksanakan satu-satunya firman Tuhan yang dia laksanakan ialah wakulu wasrobu. Kita juga seperti bebek itu juga. Cuma kita ada tambahannya, kita ikuti juga berikutnya, wala tusrifu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan buat bahan dakwah. Jadi itu molecules that amazes, molekul yang menakjubkan kita. Saya ingin cepat bicara ini. Satu buku lain lagi bagus dibeli. Oke. Ini nasihat dari buku 35 Tips for a Happy Brain. 35 tips untuk menciptakan otak yang bahagia. Kalau Anda ingin punya otak bahagia, ada 35 tipsnya. Tidak mungkin kita uraikan di sini sekarang. Jadi kita hanya cerita beberapa aja. 9 aja. Karena angka tertinggi itu 9. Jadi kita 9 aja. 1. Cuddle and make love to your spouse. Berpelukan dan bercintaan dengan pasangan setia Anda. Gitu. Sama seperti tikus itu kan, tikus prairie. Jangan ganti-ganti. Kalau ganti-ganti itu oksitosinnya hilang, diganti dengan kecemasan. Itu berdasarkan penelitian ilmiah dan berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kalau yang betul-betul tentram, itu aja. Yang kedua, kalau kita berbicara make eye contact. Tapi ini kayaknya masalah kebudayaan. Kalau di Amerika, kalau kita bicara, kalau kita menunduk, kita bicara sekarang, itu dianggap oleh orang Amerika kita tidak jujur. Jadi kita harus eye contact, saling memandang. Tapi di sini kan susah. Saya misalnya memandang yang perempuan di sini nggak berani saya eye contact ya. Apalagi kontak-kontak yang lain. Tapi misalnya di antara pasangan kita dalam keluarga, kalau bicara make eye contact. Terus biasakan kita ini memberikan pujian atau mengucapkan kata-kata yang penuh kasih sayang. Biasakan kita mengapresiasi, jangan membiasakan depresiasi. Jangan mengecam, biasakan untuk memuji. Biasakan untuk bersyukur, jangan biasakan untuk mengeluh.
Ada satu gambar, ini ada gambar kartun. Jadi ada dua tempat, ada dua counter di satu tempat itu. Satu counter orang berbaris panjang, antri itu satu counter itu. Satu lagi counter itu kosong, hampir tidak ada orang. Sekali dua kali ada orang lewat ke situ. Itu counter itu. Itu kan yang terjadi di dunia sekarang ini. Apa counter yang panjang itu? Itu di atasnya, di judul counter itu ada tulisan complain. Jadi siapa yang mau mengeluh, mau mengadu, antri itu. Ini perusahaan nih, buka dua counter. Counter pengaduan dan counter satu lagi gratitude. Counter terima kasih. Hampir jarang ya ada terima kasih. Yang banyak itu pengaduan aja. Yang terima kasih jarang. Dan itu kebiasaan kita. Kita lebih mudah mengadu daripada berterima kasih. Kalau Anda ingin memelihara otak Anda yang sehat, belajarlah untuk selalu berterima kasih. Belajarlah memberikan penghargaan kepada orang lain. Saya sudah sering cerita, saya terharu waktu saya di Australia. Kebetulan rumah saya dan kampus itu hanya dihubungkan dengan bis yang mengangkut anak-anak taman kanak-kanak. Kebetulan lewat kampus saya ke sekolah mereka itu. Jadi pagi-pagi saya kalau bis itu masuk, saya selalu di belakang. Di situ hanya ada dua orang tua yang usia tua, lain-lainnya anak-anak. Saya dan supir. Itu anak-anak itu kalau mau turun itu selalu tidak lewat belakang. Mereka lewat ke depan dan ke supir. Emang pintu yang terbuka juga di depan. Tapi itu memang mereka lewat ke depan semua dan bilang sama supirnya, "Thank you," kata. "Thank you," gitu. Semua mengucapkan thank you. Saya belum pernah lihat orang naik angkot di Indonesia turun dari angkotnya dan bilang, "Terima kasih, Pak." Belum pernah itu. Rupanya kita kalau mengadu itu paling cepat kita. Komplain itu paling cepat, tapi berterima kasih kita paling susah. Coba lihat di restoran-restoran atau kalau kita naik pesawat. Pesawatnya pesawat internasional. Jadi selain orang Indonesia banyak orang lain lagi. Biasanya orang bule, orang kuning, orang hitam tuh. Yang saya cari orang hijau kan. Itu kalau dikasih makanan selalu bilang, sudah dihidangkan, "Thank you." Orang Indonesia nggak ada tuh. Ikut jemaah haji atau ikut umroh dalam penerbangan internasional, sediakan makanan pada orang Indonesia. Dan biasanya kita kalau ditawari, kalau itu penerbangan asing, orang kita kalau ditawari kan misalnya, "What did you like, ma'am? Fish fillet or croissant?" Kita karena bingung, milih yang terakhir aja disebut. Diulangi, croissant. Kalau nanti dia bilangnya, croissant or fish fillet? Fish fillet, gitu. Itu supaya aman aja. Dan itu jarang sekali kita bilang, thank you. Kita paling bakhil untuk mengucapkan thank you. Berterima kasih. Padahal kata Nabi SAW, mungkin ini satu-satunya kuliah yang paling banyak hadisnya. Kata Nabi SAW, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Tuhan. Dan kalian ini kayaknya termasuk yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Jangan terima kasih. Kalau kita ini selesai kuliah, kalau ngajar di luar negeri, kita bilang, "Thank you, sir." Makasih. Di sini saya belum pernah dengan terima kasih selesai kuliah. Saya malah yang mengucapkan terima kasih. Dan saya tidak mau kedahuluan. Nanti saya ucapkan terima kasih ke atas perhatian saudara. Jadi itu berterima kasih, itu komplimen, itu menyehatkan otak kita. Yang keempat, memberikan bantuan, kita udah ceritakan, give. Yang kelima, love more often, sering-seringlah tertawa, laugh more often. Yang enam, listen to soothing music, dengarkan kepada suara-suara yang menenteramkan, tapi mendengarkan Al-Quran, mendengarkan lagu-lagu yang menyentuh hati. Saya paling suka musik-musik klasik, Beethoven, Mozart untuk kita dengarkan. Itu menyentuh. Sayang oleh sebagian umat Islam yang soleh diharamkan lagi musik itu. Jadi tambah rusaklah otak kita. Udah dirusak dengan menyebarkan kebencian, diharamkan lagi musik. Karena musik itu menyentuh hati. Anak-anak yang belajar di Mutahari diiringi dengan iringan musik di kelasnya. Musiknya yang soothing music. Musik yang meneduhkan, menenangkan. Terus pet a pet, memelihara binatang peliharaan. Saya tidak menganjurkan kucing, apalagi untuk perempuan, karena kucing katanya menyebabkan penyakit apa? Yang bisa buat Anda tidak ini. Memelihara anjing, nggak apa-apa.
Dulu saya melihara anjing, dan anjingnya itu tahu bahwa madhab saya itu tidak memperkenankan anjing menjilat tangan saya. Jadi kepada yang lain dia jilat, tapi kalau saya dekati dia, saya kesulitan, dia tidak mau menjilat. Hebat itu. Saya bilang, ini ternyata anjing lebih paham madhab saya daripada sesama manusia. Semua manusia malah memaki-maki madhab saya kan. Anjing itu malah patuh, nggak mau dia menjilat. Yang lainnya dijilati, dan memang mereka juga berikan tangannya kalau saya tidak kan. Dan kita menyayangi anjing itu latihan untuk menyayangi sesama manusia. Karena kalau menyayangi anjing, kita mempunyai beberapa kepuasan. Satu, serotonin kita keluar karena kita merasa menjadi orang penting. Kata Napoleon, orang Prancis, kata Napoleon, semua orang menjadi raja bagi anjingnya. Jadi kan kalau dia melihara anjing, kita jadi raja. Kita bisa nyuruh anjing, "Oh, kejar!" Lemparkan, anjing yang ngejar. Puas kita karena kita bisa mengendalikan makhluk yang lain. Sebagai manusia, kita yang tukang disuruh. Tapi sekarang kita menyuruh. Jadi bagus memelihara pet a pet. Peliharalah binatang peliharaan. Sedikit tentang pet itu ya. Dalam bahasa Inggris kalau salah baca pet, itu artinya binatang peliharaan. Tapi pet, E-nya rada panjang dan setengah A, itu artinya menepuk dengan penuh kasih sayang. Tadi pet, binatang peliharaan, pet. Tapi kalau kayak orang Sunda, P jadi F jadi P, lalu kita ucapkan fat, itu artinya gemuk. Waktu saya di Amerika, saya punya kawan perempuan. Anehnya saya waktu di Amerika lebih banyak kawan perempuan daripada kawan laki-laki. Saya membuktikan kawan perempuan itu lebih memperhatikan kita ketimbang kawan laki-laki. Makanya saya ada musuhan dengan laki-laki di sana. Satu, mereka memang tidak memperhatikan kita. Kedua, saingan kan. Ada kawan saya itu gede dan gemuk, namanya Pat, Patricia, tapi panggilnya Pat, Patricia Morgan. Sampai sekarang saya ingat. Satu-satunya mungkin perempuan yang saya ingat namanya sampai sekarang. Antara kawan saya di sana. Tapi saya sering kali itu manggil dia, "Hai Pat," marah dia. "I'm not a pet, I'm a human being," kata dia. "Saya manusia, saya bukan binatang peliharaan." Saya bilang, "Maaf, saya ini kan bukan pembicara bahasa Inggris, jadi seringkali keliru, saya tidak bisa mengucapkannya." Satu kali lagi, ya dia paham lah. Tapi satu kali lagi saya panggil dia karena dia gemuk sekali. Saya panggil dia, "Hai Fat," gitu, dengan F. Kamu menghina saya. Itu orang gemuk dipanggil gemuk juga tidak mau. Lalu saya bilang, "Oh please," saya bilang, "mohon maaf ini. Karena saya ini orang Sunda." Kadang-kadang keliru antara fitnah dengan fitnah. Jadi dia tidak percaya lagi. "Oh enggak, itu cari-cari alasan," katanya. "You justify your fault." Tapi saya masih tetap saya begitu bercanda. Dan akhirnya dialah kawan saya yang paling baik. Sampai saya sudah pulang ke Indonesia, dia kirim kartu. Mungkin 6 bulan setelah itu dia kirim kartu ke saya, "I miss you so much." Sayang tidak pernah nyambung lagi setelah itu. Karena saya tidak memperlakukan dia sebagai pet, tidak juga memanggil dia dengan fat, kecuali bercanda atau panggil dia sebagai pet ya. Dia kebetulan orang yang tidak punya kawan. Dia terlalu pintar jadi nerd. Saya satu-satunya kawan dia. Saya yang suka memberi komplimen kepada dia. Saya tertawa sering bersama dia. Saya memberikan komplimen kalau ada prestasi-prestasi dia. Dilalah kersaning Allah pada waktu dipanggil di dalam satu ruangan besar mengenai orang-orang terpinter di universitas saya. Dan saya diberikan chance, diberikan tanda. Maaf ini rada narsis, tapi ada buktinya. Saya termasuk orang yang pinter di universitas itu. Yang nilainya A semua. Sejak masuk sampai sekian bulan berada di situ, saya selalu di atas. Dan saya dimasukkan dalam kelompok Phi Kappa Phi. Itu satu kelompok orang-orang pinter. Dan itu ada acara makan, ya acara pesta makan yang disebut dalam bahasa Inggrisnya bangke, bukan bahasa Indonesia. Bangke di situ. Dan nun jauh di sana itu kawan saya itu, si Pet itu ada di situ juga. Ternyata dia orang pinter juga. Tapi katanya orang pinter jangan kawin dengan orang pinter lagi, karena anaknya bisa keguguran. Kalau Daeng pinter dan istri Daeng pinter, itu istrinya pinter, bisa keguguran. Anaknya semuanya, tidak ada yang keguguran kan Daeng?
Nggak, itu berarti ada satu yang pinter, satu lagi tidak begitu pinter. Saya tidak tahu apakah Daeng atau istrinya. Ya. Jadi ya saya tidak jadi dengan Patricia Morgan itu karena mungkin sama-sama pinter lah, khawatir. Terakhir ini dongeng kita ini hanya karena ini sudah hari makin siang dan kita sudah makin lemes, perut sudah mulai lapar. Saya ingin menutup itu dengan cerita yang waktu saya masih muda di SMA, saya baca buku Kapita Selekta tulisan Muhammad Nasir. Allah yarham, dia sudah meninggal dunia. Tokoh masyumi. Muhammad Nasir cerita dalam bukunya Kapita Selekta. Dahulu ada 2 orang pemenang hadiah Nobel menikah. Yang satu pemenang hadiah Nobel fisika, satu lagi kimia. Satu Profesor Ehrenfels, kalau saya tidak salah. Salah seorangnya itu. Menikah. 2 orangnya pintar. Satu fisika, jagoan fisika. Satu lagi jagoan kimia. Menikah. Kemudian lahir anak yang idiot. Anaknya idiot. Kalau dalam statistik itu yang disebut regression to means. Jadi regression to mean itu biasa kalau dalam satu keturunan itu nanti sifat-sifatnya itu akan mengambil rata-rata kalau dijumlahkan itu. Jadi kalau pinter semua nanti ada yang bodoh sehingga akhirnya rata-rata itu jumlah kecerdasannya. Jadi ini anaknya itu idiot dan orang tuanya putus asa. Malulah masa pemenang hadiah Nobel anaknya idiot kan. Satu saat satu hari dia ambil pistol, si bapaknya itu, dia tembak anaknya, terus dia tembak istrinya, dan dia tembak dirinya. Sebelum meninggal itu, dia tinggalkan surat. Dalam surat itu dia berkata, saya ngiri kepada orang-orang yang bisa hidup dengan agama. Saya tidak percaya kepada agama, tetapi orang-orang itu kayaknya menghadapi berbagai derita, agamalah yang mengobati mereka. Sampai sekarang saya ingat itu tulisan itu, religion is nötig. Agama itu sangat perlu dalam kehidupan kita. Kita lari-lari ke situ itu hanya untuk menyelesaikan itu dengan cepat ya. Nanti 2 minggu yang akan datang kita akan cerita tentang bagaimana mengelola otak kita itu yang kita sebut neuroplasticity ya. Neuro atau plastisitas otak atau brain plasticity itu akan kita ceritakan 2 minggu yang akan datang. Terima kasih atas perhatian saudara dan saudara tidak usah mengucapkan terima kasih, lanjutkan kebiasaan saudara untuk hanya mengadu aja. Kita bertanding siapa otak kita yang lebih sehat. Ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.